Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Syarifah Elektronik, teknisi peralatan elektronik dan tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi download pada internet ya. Yang pada kali ini saya akan membagikan tutorial menggunakan aplikasi EagleGate ya, EagleGate yang di sini ya. Aplikasinya seperti ini, seperti gambar Garuda ya. Oke, saya perjelas lagi, saya zoom. Jadi aplikasinya seperti ini ya, EagleGate ya. Dan aplikasi downloader ini ya menjadi sebuah perangkat yang penting ya untuk mempercepat dalam kita melakukan download pada file ya, atau firmware handphone atau firmware laptop ya, yang ukurannya besar ya. Apalagi untuk firmware handphone ini ukurannya rata-rata sangat besar, yang jika tanpa menggunakan aplikasi ini akan menyulitkan kita ya, sehingga kita membutuhkan aplikasi yang bisa membantu untuk mempercepat proses downloader ya. Dan biasanya aplikasi yang paling umum digunakan adalah EDM ya. Dan permasalahan aplikasi pada EDM ini sering minta update ya, sehingga kalau tidak diupdate dan memasukkan produk kayak aplikasi EDM ini sering tidak bisa digunakan ya. Walaupun pada kenyataannya saat pertama kali kita mendownload bisa digunakan hanya beberapa minggu saja ya, atau bahkan ada yang beberapa hari sudah tidak bisa digunakan. Nah, untuk itu kali ini saya akan mencoba menggunakan aplikasi EagleGate ya. Ya, ini hampir sama seperti EDM ya cara kerjanya, namun berbeda nama aplikasi ya. Jadi ini saya memang berubah ke aplikasi EagleGate ya, dan biasanya saya memang menggunakan EDM ya, dan sering mengalami keluhan ketika menggunakan EDM ini sering update ya, sering tidak dapat digunakan, sehingga saya beralih ke aplikasi EagleGate ini ya. Dan ini aplikasi EagleGate ini bisa teman-teman download ya dari internet ya, atau dari Google Chrome atau dari Mozilla ya, yang tulisannya seperti ini ya, EagleGate ya. Dan setelah di download aplikasinya silahkan teman-teman install ya. Setelah diinstal silahkan teman-teman buka dan akan muncul seperti ini ya. Setelah aplikasi dibuka akan muncul seperti ini, namun ketika digunakan untuk mendownload tidak bisa langsung masuk downloadan tadi, tidak bisa langsung masuk ke aplikasi EagleGate ya tanpa kita melakukan settingan ya. Jadi kasusnya kalau tidak disetting EagleGate ini, saat kita mendownload walaupun dari Mozilla atau Google Chrome, ketika kita mendownload file nanti pada akhirnya file yang terdownload itu tetap melewati Mozilla ya, atau tetap melewati Google Chrome, tidak melewati aplikasi EagleGate ini ya, sehingga proses downloadnya akan tetap lama ya. Jadi bagaimana cara supaya nanti kalau kita mendownload sebuah file atau firmware yang lewat dari Google Chrome atau Mozilla, saat kita download langsung otomatis melewati aplikasi EagleGate ini. Nah, cara yang pertama ya, kita buka file Explorer ya pada sistem C ya. Kemudian teman-teman silahkan pilih lokal C ya, lokal C pada
file explorer ya. Kemudian setelah itu pilihlah program file kali 6 ya, kali 86 maksud saya ya, seperti ini. Kita klik 2 kali, kemudian kita pilih folder EagleGate ya. Di sini ini folder EagleGate, kemudian klik 2 kali. Setelah itu silakan teman-teman pilih add-on ya, add-on, silahkan klik 2 kali juga. Kemudian pada file nomor 1 ya, EagleGate, ini yang nomor 1 yang ukurannya 99 KB ini kita nanti timpakan ya. Kalau di copy ini tidak bisa ya, dikopikan ke aplikasi EagleGate, nanti tidak bisa ya. Jadi nanti kita timpakan ke Google Chrome atau Mozilla. Kalau kita menggunakan media download Google Chrome ya, ditimpakan ke Google Chrome. Misalnya mau ke Mozilla ya, kita timpakan di Mozilla ya. Namun kali ini saya memberikan contoh pada aplikasi Google Chrome ya. Jadi seperti ini ya caranya. Kita cari panah 3 yang ada di sini ya, yang ada di pojok kanan ya, yang ada di pojok kanan ini, yang ada titik 3 ini ya. Saya zoom, saya lebih jelas lagi ya. Oke, ini ada titik 3 ya. Titik 3 ini pada menu Mozilla ya, pada internet pencarian Mozilla ada titik 3 ini. Kita klik, kemudian kita pilih menu more tool ya, more tool, kemudian kita gulir ke extension ya, extension kita pilih. Nah ini nanti akan muncul menu seperti ini ya. Ketika kita pilih nanti akan muncul menu seperti ini. Oke, saya paskan lagi. Jadi akan muncul menu seperti ini ya, EagleGate free downloader ya. Ini sudah saya timpakan ya prakteknya, dan ini diaktifkan ya, diaktifkan sehingga menjadi biru seperti ini ya, diaktifkan semua. Kemudian ini juga diaktifkan ya, Google Docs ya. Yang intinya adalah EagleGate ini ya yang diaktifkan intinya, walaupun pada kenyataannya nanti teman-teman aktifkan semua juga bisa ya, tergantung menu yang ada di dalam ini diaktifkan semua. Kemudian kita kembali ke file explorer tadi ya, kita kembali ke file yang ingin kita timpakan ya. Jadi yang kita timpakan ini kita klik sekali ya, kita klik sekali, kita klik, kemudian kita tarik seperti ini ya. Sebagai contoh, kita klik, kita tarik seperti ini, sambil supaya tidak lepas kita sambil menekan klik ya, tanda klik kiri ya yang ada di laptop. Jika di komputer menggunakan mouse juga kita bisa menggunakan kontrol tanpa dilepas ya. Coba saya ulangi, saya menggunakan kontrol. Ini kita klik 2 kali ya, kemudian jangan dilepas ya. Pada laptop atau komputer kita bentar ya, kita harus menggunakan tidak kontrol ya, namun klik kiri ya, klik kiri ditahan ya seperti ini. Coba saya zoom ya, jadi seperti ini ya. Jadi ini klik kirinya saya tahan ya, kemudian di sana ya di laptop tidak akan terlepas ya. Jadi nanti kita arahkan ke Google Chrome-nya ya, ke Google Chrome-nya. Oke, kita arahkan ke Google Chrome-nya di sini ya. Nah di sini kita langsung lepas ya, kita lepas klik kirinya, kita timpakan di sini ya, nanti kita timpakan di area sini ya.
Kemudian setelah ditimpakan kita aktifkan aggregate ya, dan nanti hasilnya akan bisa digunakan untuk mendownload secara otomatis ya teman-teman ya. Jadi menunya drop to install ya teman-teman ya. Ini hanya sebagai contoh ya, dari awal caranya seperti itu ya teman-teman ya. Setelah di drop to install seperti tadi, maka saat kita mendownload file ya, sebagai contoh saya mendownload file firmware ya, firmware Redmi 7A ya. Ini setelah kita, sebagai contoh ya, misalnya saya mendownload firmware ya, firmware ini ya, sebagai contoh ini saya klik misalnya, ini nanti akan secara otomatis downloadnya melewati aplikasi aggregate ya, sehingga nanti akan mempercepat proses downloadnya ya. Jadi secara otomatis di download melewati aplikasi aggregate ini ya. Baik, demikian teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan, misalnya teman-teman masih kesulitan dalam menjalankan aplikasi ini, silahkan kasih komentar ya, dan insya Allah jika saya sempat nanti akan saya jawab semua pertanyaan supaya teman-teman juga bisa menggunakannya. Dan saya akhiri cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.